Sudah kelompok 7 bisa dimulai. Gimana untuk kelompok 7? Cek, 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 cek. Kedengeran nggak suaranya? Kedengeran. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan hasil kelompok kami tentang farmakoekonomi dan manajemen risiko yang beranggota saya Herlan Budi Kusuma, 2 Lintang Septiani Putri, 3 Putri Anggun Setianingrum. Jurnal. Yang pertama, analisis farmakoekonomi penggunaan amlodipin, kombinasi amlodipin atau palestran dan kombinasi amlodipin atau Si Herlan kan susah sinyal, yang presentasi yang cewek aja, yang sinyalnya agak gampang.
anggota yang lain ya. Baik, saya akan melanjutkan presentasi untuk jurnal yang pertama, analisis farmakoekonomi penggunaan amlodipin, kombinasi amlodipin atau valsartan, dan kombinasi amlodipin atau talmisartan pada pasien penyakit ginjal, diabetik di ruang rawat inap, Lontara RSUD Dr. Wahidin Sudirohusodo. Untuk jurnal yang kedua, analisis efektivitas biaya kombinasi obat antihipertensi pada pasien rawat inap di RSUD Dr. Soekarjo, Tasikmalaya. Untuk jurnal yang ketiga, analisis pelaksanaan manajemen risiko di instalasi farmasi Rumah Sakit Umum Daerah Tugurejo, Semarang tahun 2018. Untuk jurnal yang pertama, analisis farmakoekonomi penggunaan amlodipin, kombinasi amlodipin atau valsartan, dan kombinasi amlodipin atau telmisartan pada pasien penyakit ginjal, diabetik di ruang rawat inap Lontara RSUP Dr. Wahidin Sudirohusodo. Jurnal Majalah Farmasi dan Farmakologi. Volume dan tahun. Volume 1 nomor 25 tahun 2021. Penulis Anissa Dwi Rizky Abdullah, Andi Ilham Mahmud, dan Hairani Rashid. Tujuan. Penelitian ini merupakan penelitian observasional analitik dengan pendekatan kohort, retrospektif, dan prospektif menggunakan studi perbandingan. Komparatif studi yang bertujuan untuk mendapatkan perbandingan biaya minimal dan efektivitas biaya antara penggunaan amlodipin, kombinasi amlodipin atau valsartan, dan kombinasi amlodipin atau talmisartan pada pasien hipertensi dengan penyakit ginjal diabetik di instalasi rawat inap Lontara 1 RSUP Dr. Wahidin Sudirohusodo, Makassar, periode bulan Juli sampai Desember 2019. Untuk metode, jenis penelitian ini adalah penelitian observasional, analitik dengan pendekatan kohort menggunakan studi perbandingan, komparatif studi, pengambilan data secara retrospektif dan prospektif terhadap data sekunder berupa catatan rekam medis serta data administrasi pasien. Penelitian ini menggunakan metode analisis minimalisasi biaya atau AMIB dan analisis efektivitas biaya. Untuk hasil, total biaya pelayanan kesehatan yang paling tinggi terdapat pada penggunaan kombinasi amlodipin atau valsartan dengan rata biaya total pengobatan yaitu 2.550.552 dengan simpangan baku Rp2.731. Selanjutnya, penggunaan amlodipin atau telmisartan dengan rata biaya total yaitu Rp2.138.448 dengan simpangan baku Rp135.970.
dan paling rendah pada penggunaan amlodipin, penurunan pada sistolik dan diastolik penggunaan amlodipin memerlukan biaya sebesar Rp2.178.758 untuk menurunkan 29,41 mmHg TDS dan 13,44 mmHg TDD. Sehingga untuk menurunkan 1 mmHg TDS memerlukan biaya sebesar Rp74.082. Dan untuk menurunkan 1 mmHg TDD memerlukan biaya sebesar Rp162.109. Kesimpulan, penggunaan amlodipin tunggal pada pasien penyakit ginjal diabetik lebih murah jika dibandingkan dengan rata biaya total pengobatan kelompok amlodipin atau valsartan, kombinasi amlodipin atau telmisartan. Pengobatan menggunakan kombinasi amlodipin atau valsartan memberikan kontribusi efektivitas yang paling baik terhadap perbaikan fungsi ginjal pada pasien penyakit ginjal diabetik dan penurunan nilai proteinuria. Namun berdasarkan analisis efektivitas biaya, amlodipin lebih cost-effective atau memiliki biaya paling efektif dibandingkan kelompok kombinasi amlodipin atau valsartan dan kombinasi amlodipin atau telmisartan. Pengobatan menggunakan kombinasi amlodipin atau valsartan memberikan kontribusi efektivitas yang paling baik terhadap perbaikan fungsi ginjal pada pasien penyakit ginjal diabetik dan menurunkan nilai proteinuria. Namun, berdasarkan analisis efektivitas biaya, amlodipin lebih cost-effective atau memiliki biaya paling efektif dibandingkan kelompok kombinasi amlodipin atau valsartan dan kombinasi amlodipin atau telmisartan. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan kepada Herlan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh saya pada jurnal kedua, yaitu analisis efektivitas biaya kombinasi obat antihipertensi pada pasien rawat inap di RSUD Dr. Soekarjo Tasikmalaya. Jurnal Pharmacopolium.
volume dan tahun, volume 2 nomor 1, April 2019. Penulis, Murniati Zulfah, hingga Ika Ditya, Eva Denia Kosasih. Tujuan, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui terapi kombinasi obat antihipertensi yang cost efektif pada pasien rawat inap di RSUD Dr. Soekarjo, Tasikmalaya tahun 2017. Metode, penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan pendekatan analisis farmakoekonomi menggunakan metode cost effectiveness analysis atau CEA yang ditinjau berdasarkan perspektif rumah sakit. Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini yaitu lembar pengumpulan data yang dibuat oleh peneliti, rekam medis pasien, dan rincian pembayaran pasien. Pengambilan data dilakukan secara retrospektif dengan menggunakan data pasien hipertensi rawat inap RSUD Dr. Soekarjo selama tahun 2017. Hasilnya, angka kejadian hipertensi yang terjadi di rawat inap RSUD Dr. Soekarjo selama tahun 2017 adalah 79 pasien, baik pasien umum maupun BPJS. Dari jumlah populasi tersebut diperoleh 35 sampel yang memenuhi kriteria inklusi. Penderita hipertensi di RSUD Dr. Soekarjo tahun 2017 banyak terjadi pada kelompok usia di atas 65 tahun sebanyak 31%, lebih banyak dijumpai pada wanita atau 51% dibandingkan laki-laki dengan persentase 49%. Kemudian hipertensi krisis 46%, hipertensi stagal dengan hanya berjumlah 6%. Terapi antihipertensi yang digunakan di RSUD Dr. Soekarjo terdiri dari kombinasi 2 obat. 3 obat antihipertensi sebanyak 37% dan 4 obat antihipertensi sebanyak 9%. Golongan obat antihipertensi yang banyak digunakan yaitu CCB 31 kasus, dengan presentasi 35%, ACE 1 22 kasus atau 25% dan diuretik 16 kasus sebanyak 18%. Biaya medik langsung terbesar pada kelompok kombinasi obat 2 obat adalah CCB ACE 1 yaitu Rp2.877.990. Pada kombinasi 3 obat, biaya medik langsung terbesar ditunjukkan pada terapi ARB CCB diuretik dengan total biaya Rp4.623.83.000 dan terapi ini menggunakan terapi dengan total biaya paling besar pada seluruh kelompok terapi. Kesimpulan, terapi yang cost efektif untuk setiap kelompok yaitu ACE1 diuretik untuk kelompok kombinasi 2 obat, ACE 1 blocker CCB untuk kelompok kombinasi 3 obat, dan ACI 1 ACE IB CCB diuretik untuk kelompok kombinasi 4 obat antihipertensi. Adapun pada perhitungan ICER didapatkan nilai ICER terendah antara terapi ACE 1 ICCB diuretik dan terapi ACE 1 ARB diuretik yaitu sebesar Rp12.511.000. Saya lanjutkan untuk jurnal yang ketiga, yaitu analisis pelaksanaan manajemen risiko di instalasi farmasi Rumah Sakit Umum Daerah Tugurejo Semarang tahun 2018.
Jurnal Kesehatan Masyarakat, volume dan tahun, volume 7 nomor 1 Januari 2019. Penulis Hansah Magfira Jatnika Septo Pawalas Arso Sutopo Patria Jati. Tujuan penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi manajemen risiko di instalasi farmasi Rumah Sakit Tugurejo Semarang. Metode jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yang bersifat kualitatif dengan pendekatan deskriptif analitik. Pengumpulan data penelitian dilakukan dengan wawancara mendalam dan observasi lapangan serta telaah dokumen berdasarkan data sekunder yang didapat selama penelitian berlangsung. Pada penelitian ini, peneliti merupakan instrumen penelitian itu tersendiri. Peneliti bertindak sebagai perencana, pelaksana, pengumpul data, analisis, penafsir data, dan pelapor hasil penelitian. Hasilnya, 1. Penentuan konteks. Terdapat konteks eksternal, konteks internal. Pelatihan manajemen risiko yang diadakan pihak manajemen rumah sakit untuk seluruh staf rumah sakit hanya berjalan sekali di awal 2014 saat rumah sakit akan menghadapi akreditasi. Ketiga, konteks manajemen risiko. Pada tahun ini terdapat hambatan yaitu revisi panduan yang berakibat pada perevisian daftar risiko yang telah terkumpul dari unit kerja ke KMKK. Kriteria risiko. Masalah pada umumnya disebabkan oleh kurang berjalannya komunikasi yang efektif antara pihak manajemen dan staf instalasi farmasi terkait manajemen risiko. Kedua, asesmen risiko. Pertama, identifikasi risiko. Dalam mengidentifikasi risiko, instalasi farmasi memanfaatkan laporan internal seperti laporan indikator mutu, catatan kesehatan, laporan insiden keselamatan pasien, dan juga memerhatikan masukan yang datang dari stakeholder di instalasi farmasi seperti dokter, pasien, dan pemimpin rumah sakit. 2. Analisis risiko. Analisis risiko di instalasi farmasi menggunakan bantuan tools matriks grading risiko. Penyusunan daftar risiko pada tahapan ini pada umumnya hanya dilakukan oleh satu orang. Padahal, matriks grading risiko merupakan tools yang bersifat subjektif sehingga apabila kurang melibatkan pemangku, kepentingan yang sebetulnya mengetahui kondisi risiko di lapangan dapat menyebabkan hasil analisis yang menjadi bias. 3. Evaluasi risiko. Evaluasi risiko dilakukan untuk memprioritaskan risiko yang akan diberi perlakuan di instalasi farmasi. Pemilihan risiko didasari oleh hasil analisis di tahap sebelumnya. Pelakuan risiko. Dalam analisis perlakuan risiko ini, terdapat koordinator yang merasa bahwa rencana perlakuan yang dicantumkan kurang tepat dikarenakan kurang sesuai dengan kondisi aktual lapangan. Perbedaan pendapat ini timbul dikarenakan kurangnya komunikasi antar kepala instalasi farmasi dengan para koordinator, terutama dalam penyusunan daftar risiko instalasi farmasi yang mempengaruhi pelaksanaan perlakuan risiko. 4. Monitoring dan review. Menghasilkan proses pembelajaran dan masukan untuk keberlangsungan manajemen risiko, serta ditemukannya risiko baru untuk dicantumkan pada daftar risiko selanjutnya. 5. Komunikasi dan konsultasi. Komunikasi berdasarkan hasil wawancara, komunikasi internal di instalasi farmasi masih kurang dikarenakan koordinator kurang ikut dilibatkan dalam tahap asesmen risiko seperti dalam penentuan scoring dan grading. Lalu pada tahap pelakuan risiko, sedangkan komunikasi eksternal yang dilakukan antara pihak instalasi farmasi dengan PJ manajemen risiko rumah sakit dilakukan berdasarkan bentuk rapat evaluasi dan laporan rutin. Konsultasi. Konsultasi yang dilakukan berkaitan dengan permasalahan yang dihadapi oleh instalasi farmasi dalam menjalankan manajemen risiko. Dalam forum rapat tersebut, kepala instalasi menyatakan sudah mendapat solusi yang diharapkan dari konsultasi yang dilakukan, seperti pengambilan keputusan mengenai perlakuan pada risiko yang sifatnya kompleks dan lintas bidang. Kesimpulan.
Pertama, pelaksanaan manajemen risiko di instalasi farmasi RSUD Tugu Rejo Semarang masih belum efektif dikarenakan masih mengalami hambatan dalam tiap tahapan proses manajemen risiko yang pada umumnya disebabkan oleh kurang berjalannya komunikasi dan monitoring yang baik. Kedua, penentuan konteks sudah dapat menggambarkan kondisi di mana instalasi farmasi sudah didukung regulasi dan juga mendapat dukungan manajemen rumah sakit dalam melaksanaan manajemen risiko. Namun sifat pelayanannya yang beragam dan melibatkan banyak stakeholder menyebabkan instalasi selalu memiliki banyak risiko yang kompleks ditangani. Ketiga, asesmen risiko sudah berhasil menghasilkan daftar risiko dengan menjalankan identifikasi. Analisis dan evaluasi risiko sudah berjalan baik, namun penyusunan daftar risiko masih didominasi satu pihak dan koordinator kurang dilibatkan untuk berdiskusi. Padahal tools yang digunakan memiliki subjektivitas tinggi. 4. Perlakuan risiko masih belum berhasil. Tingkat kegawatan beberapa risiko dikarenakan kompleksitas dari rencana perlakuan tersebut. 5. Monitoring dan review hanya berjalan pada perlakuan risiko dan masih belum efektif dikarenakan monitoring hanya berdasarkan laporan rutin dan rapat akhir tahun serta belum pernah diterimanya feedback oleh instalasi farmasi. 6. Komunikasi masih tergolong kurang berjalan baik bagi internal instalasi farmasi maupun dari unit kerja terhadap KMKK. Namun konsultasi sudah berjalan dan menghasilkan solusi. Sekian dari kelompok kami, apakah ada yang mau ditanyakan? Saya ingin bertanya. Izin bertanya, Tumembah parceti, cemplung-cemplung. Waktu cilik iki. Waktu cilik iki. Temen kaya nongkrong. Orang enak. Hah? Enak ya? Saya ingin bertanya. Iya, silahkan. Apa yang dimaksud dengan metode analisis minimalisasi biaya pada jurnal ke-1? Terima kasih. izin Oke, bertanya. baik. Ya, selanjutnya. Saya izin bertanya. Iya, silahkan Mbak Indi. Apa sih keterkaitan antara farmakoekonomi dan manajemen risiko pada jurnal yang Anda presentasikan? Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Mbak Indi. Selanjutnya, satu pertanyaan terakhir. Izin bertanya. Iya, silahkan Mirna. Manajemen resiko apa yang paling berpengaruh pada ketiga jurnal yang tadi dijelaskan? Terima kasih. Saya tampung dulu pertanyaannya ya. Mungkin bisa dilanjutkan untuk kelompok 8.
Saya awali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan materi tentang farmakoekonomi dan manajemen risiko yang beranggota 1. Sandy Denis Prasetyo, 2. Intan Nur Cahyani, 3. Ira Rahmawati, 4. Nabila Fadihaya. Next. Farmakoekonomi adalah sebuah penelitian tentang proses identifikasi, mengukur, dan menambahkan biaya, risiko, dan keuntungan dari suatu program, pelayanan dan terapi, serta determinasi suatu alternatif terbaik. Evaluasi farmakonomi mempraktikkan harga dari produk atau pelayanan berdasarkan satu atau lebih sudut pandang. Menurut Falkenberg, tujuan farmakoekonomi adalah membandingkan obat yang berbeda untuk pengobatan pada kondisi yang sama. Selain itu juga membandingkan pengobatan yang berbeda pada kondisi yang berbeda, di mana hasilnya bisa dijadikan informasi yang dapat membantu para pembuat kebijakan dalam menentukan pilihan atas alternatif-alternatif pengobatan yang tersedia, agar pelayanan kesehatan menjadi lebih efisien dan ekonomis. Informasi farmakoekonomi saat ini dianggap sama pentingnya dengan informasi khasiat dan keamanan obat dalam menentukan pilihan obat mana yang akan digunakan. Next. Metode kajian farmakoekonomi. Menurut Kemenkes Republik Indonesia tahun 2013, pada kajian farmakoekonomi dikenal 4 metode analisis. Yang pertama, analisis minimalisasi biaya. Analisis minimalisasi biaya adalah membandingkan 2 atau lebih pilihan dengan tingkat efektivitas yang sama untuk mencari mana yang membutuhkan sumber daya paling sedikit. Analisis minimalisasi biaya merupakan teknik yang didesain untuk melakukan pilihan antara beberapa alternatif yang mungkin dilakukan dengan mendapatkan outcome yang setara dengan melakukan identifikasi biaya yang dibutuhkan atau dikeluarkan dari alternatif-alternatif tersebut. Analisis minimalisasi biaya adalah teknik analisis ekonomi untuk membandingkan 2 pilihan, opsi atau option, intervensi atau lebih yang memberikan hasil atau outcomes kesehatan setara untuk mengidentifikasi pilihan yang menawarkan biaya lebih rendah. Next. Analisis yang kedua yaitu analisis efektivitas biaya. Analisis efektivitas biaya adalah teknik analisis ekonomi untuk membandingkan biaya dan hasil relatif dari 2 atau lebih intervensi kesehatan. Pada analisis efektivitas biaya, hasil diukur dalam unit non-moneter seperti jumlah kematian yang dapat dicegah atau penurunan EMHG tekanan darah diastolik. Analisis yang ketiga yaitu analisis utilitas biaya. Analisis utilitas biaya adalah teknik analisis ekonomi untuk menilai utilitas atau daya guna atau kepuasan terhadap kualitas hidup yang diperoleh dari suatu intervensi kesehatan. Pada analisis ini diukur berdasarkan jumlah tahun dalam keadaan sehat sempurna, bebas dari kecacatan yang dapat dinikmati, umumnya diekspresikan dalam quality adjusted life years atau jumlah tahun berkualitas yang disesuaikan. Metode analisis utilitas biaya mirip dengan analisis efektivitas biaya, tetapi hasilnya dinyatakan dengan utilitas yang terkait dengan peningkatan kualitas atau perubahan kualitas akibat intervensi kesehatan yang dilakukan. Next. Analisis yang keempat yaitu analisis manfaat biaya.
Analisis manfaat biaya adalah teknik menghitung rasio antara biaya intervensi kesehatan dan manfaat yang diperoleh, di mana outcome atau manfaat diukur dengan unit moneter atau rupiah. Next. Manajemen risiko merupakan alat untuk melindungi perusahaan dari setiap kemungkinan yang merugikan. Berdasarkan laporan internasional, ada 6.000 kasus kecelakaan kerja terjadi setiap hari yang berakibat fatal. Di Indonesia sendiri, terdapat 20 korban yang fatal akibat kecelakaan kerja dari setiap 100.000 tenaga kerja. Di samping itu, kerugian yang harus ditanggung akibat kecelakaan kerja di negara berkembang 4 kali lebih tinggi dibandingkan dengan negara industri, yaitu 1,25 triliun atau sama dengan 4% dari produk nasional bruto. Data kecelakaan kerja di Indonesia yang diterima oleh sindonews.com dari PT Jam Sostek atau Persero yang saat ini telah berubah menjadi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial atau BPJS Ketenagakerjaan mencatat sepanjang tahun 2014 pesertanya yang mengalami kecelakaan kerja sebanyak 129,11 orang, sementara akibat kecelakaan tersebut jumlah peserta BPJS yang meninggal sebanyak 3.093 pekerja dan yang mengalami sakit 15.106 orang. Next. Data kecelakaan kerja yang diterima PT Jam Sostek untuk wilayah Provinsi Jawa Barat selama tahun 2012 terdapat 37,390 kasus kecelakaan kerja. Dari data jumlah kecelakaan kerja sepanjang tahun 2012 terdapat 2.419 kasus kecelakaan kerja yang mengakibatkan pekerja meninggal dunia. Suatu pekerjaan proyek konstruksi tentunya ingin diselesaikan dengan tepat waktu. Namun terkadang aktivitas pekerjaan suatu proyek dapat terganggu dengan berbagai hal, sehingga mengalami keterlambatan waktu penyelesaian. Salah satu penyebab terganggunya atau terhentinya pekerja proyek adalah kecelakaan yang mungkin terjadi pada suatu proyek konstruksi. Untuk itu, sistem manajemen K3, yaitu keselamatan dan kesehatan kerja, diwajibkan untuk diterapkan pada saat pelaksanaan pekerjaan konstruksi, karena ini juga merupakan bagian dari perencanaan dan pengendalian proyek. Next. Selanjutnya akan dilanjutkan dengan Denis. Ya, analisis farmakoekonomi penggunaan amlodipin, kombinasi amlodipin atau valsartan dan kombinasi amlodipin atau telmisartan pada pasien penyakit ginjal diabetik di ruang rawat inap Lontara RSUP Dr. Wahidin Sudirosodo. Jurnal yang pertama yaitu pada pasien penyakit gagal ginjal diabetik, angka kejadian hipertensi cukup tinggi dengan prevalensi peningkatan dari 36% pada gagal ginjal kronik atau CKD stadium 1 menjadi 84%. Pada CKD hipertensi, ada peningkatan risiko morbiditas dan mortalitas kardiovaskular serta perkembangan penyakit ginjal yang lebih cepat. Patogenesis dari penyakit ginjal diabetik dihubungkan dengan hiperglikemia kronik dan mekanisme yang nantinya akan menjadi faktor penyebab end-stage renal disease termasuk hipertensi,
interaksi dari faktor pertumbuhan, angitosin 2, dan endotelin, dan perubahan struktur dari glomerus. Agen yang menghambat renin, angiotensin, aldosteron sistem atau RAS dapat memperlambat perkembangan menuju ESRD 2. Penghambat angiotensin converting enzyme dan angiotensin receptor blocker dapat mengurangi tekanan intraglomerular dengan cara menghambat angiotensin 2. Obat ini memiliki efek dalam mengurangi proteinuria. Selain itu, ACE inhibitor memiliki sifat renoprotective yang sebagian disebabkan oleh efek hemodinamik dan non-hemodinamik dari obat ini. Next. Tujuan penelitian yaitu untuk menentukan terapi yang memiliki total biaya paling rendah dan paling Ya, saya lanjutkan. Ya, saya ulang kembali ya. Tujuan penelitian ini yaitu untuk menentukan terapi yang dimiliki total biaya paling rendah dan paling cost effective antara penggunaan obat amlodipin, kombinasi amlodipin dan kombinasi amlodipin telmisartan pada penyakit ginjal diabetik di instalasi rawat inap Lontara 1 RSUP Dr. Wahidin Sudirohusodo, Makassar, periode bulan Juli sampai Desember 2019, sehingga dapat digunakan sebagai dasar pertimbangan pemilihan terapi. Adapun metode penelitian, yaitu jenis penelitian ini adalah penelitian observasional analitik dengan pendekatan kohort menggunakan studi perbandingan, pengambilan data secara retrospektif dan prospektif terhadap data sekunder berupa catatan rekam medis serta data administrasi pasien. Hasil penelitian disajikan dengan cara deskriptif dan analitik. Next. Yang berikutnya yaitu adalah hasil penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa rata-rata biaya kelompok amlodipin lebih rendah dibandingkan kelompok lainnya. Penggunaan amlodipin tunggal memiliki biaya yang lebih rendah dibandingkan kelompok kombinasi amlodipin valsartan dan kombinasi amlodipin telmisartan, yaitu dan kelompok kombinasi amlodipin telmisartan pada penyakit ginjal diabetik, yaitu dengan nilai 74.000
82/1 mili. Dan 109/1 mili. Next. Penelitian ini dapat disimpulkan sehingga penggunaan amlodipin merupakan terapi yang direkomendasikan untuk pengobatan hipertensi dengan penyakit ginjal diabetik. Secara efektivitas biaya merupakan kelompok terapi yang biayanya paling rendah untuk pengobatan hipertensi dengan penyakit ginjal diabetik. Yang selanjutnya akan dibacakan oleh Mbak Intan. Efektivitas dan resiko toksisitas aminofilin intravena pada pengobatan awal serangan asma. Latar belakang. Asma merupakan penyakit inflamasi kronis pada saluran pernafasan yang mempunyai prevalensi global yang cukup besar. Perburukan penyakit asma berupa serangan asma yang menyebabkan peningkatan gejala asma dan penurunan fungsi paru secara progresif. Salah satu obat asma yang masih sering digunakan di Indonesia adalah aminofilin intravena. Aminofilin merupakan obat dengan rentang terapi sempit yang beresiko menyebabkan toksisitas obat, namun data perbandingan keuntungan, efektivitas, dan keamanan obat tersebut belum memadai. Next. Tujuan penelitian. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektivitas aminofilin intravena pada pengobatan awal serangan asma berupa perbaikan gejala asma dan kejadian toksisitas terkait gejala yang muncul dan kadar teofilin dalam darah di suatu rumah sakit di Surabaya, Indonesia. Next. Metode penelitian. Penelitian ini berupa pra-eksperimental karena pada penelitian ini subjek penelitian diberikan perlakuan oleh peneliti tanpa adanya kontrol atau pembanding dan tidak terdapat metode sampling acak. Variabel penelitian berupa hasil monitoring terapi terhadap seluruh subjek penelitian dengan melihat efektivitas berupa penurunan gejala serangan asma dan efek toksisitas yang diakibatkan aminofilin intravena melalui kadar teofilin dalam darah dan gejala toksisitas yang muncul. Kadar teofilin di dalam darah diukur menggunakan chemiluminescent microparticle immunoassay. Populasi dan sampel populasi penelitian adalah semua pasien yang mengalami eksaserbasi asma di rumah sakit di Surabaya. Sampel penelitian atau subjek penelitian yaitu semua pasien dengan eksaserbasi asma di rumah sakit X di Surabaya yang memenuhi kriteria inklusi serta eksklusi penelitian ini. Next. Hasil pada penelitian ini, efektivitas terapi dinilai berdasarkan penurunan jumlah total gejala asma antara lain sesak, mengih, rasa tertekan di dada, dan batuk. Gejala yang umumnya ditimbulkan pada saat eksaserbasi berupa sesak nafas, bunyi saat bernafas atau wheezing, rasa tertekan di dada. Gejala ini terjadi secara reversibel dan episodik. Berulang, gejala sesak merupakan gejala asma yang paling umum terjadi. Seluruh pasien mengeluhkan sesak sebelum terapi dan sesak menghilang setelah pemberian intervensi. Gejala batuk merupakan refleks spontan tubuh karena adanya benda asing yang menyumbat atau mengiritasi seluruh pernafasan. Batuk juga merupakan salah satu gejala yang muncul pada perburukan asma karena bronkonstriksi dan inflamasi menyebabkan penyumbatan pada saluran pernafasan. Seluruh subjek pada penelitian ini mengalami penurunan jumlah gejala asma dan sebagian besar mengalami penurunan hingga 4 gejala asma.
Tidak ada yang mengalami peningkatan gejala asma atau kondisi stagnan, sehingga dapat disimpulkan bahwa obat aminofilin efektif menurunkan gejala asma pada pasien dengan serangan asma dalam 1 jam pertama. Next. Faktor genetik merupakan salah satu faktor yang dapat menimbulkan respon yang berbeda terhadap terapi asma. Diperkirakan genetik berkontribusi pada rentang antara 20–95% untuk obat yang berbeda. Oleh karena itu, dibutuhkan penelitian lebih lanjut terkait farmakogenomik untuk mengetahui efek suatu obat yang dipengaruhi oleh genetik, karena respon obat dapat ditentukan oleh hubungan antar genotip di dalam tubuh. Next. Kesimpulannya, seluruh subjek pada penelitian ini menunjukkan perbaikan gejala serangan asma dengan terapi aminofilin intravena selama 1 jam dan tidak ada yang mengalami toksisitas karena kadar teofilin dalam darah berada di bawah rentang terapi. Terdapat 3 orang subjek yang memiliki kadar teofilin berada di bawah rentang terapi, namun tetap menunjukkan perbaikan gejala asma dengan terapi aminofilin. Selanjutnya dibacakan oleh Ira Rahmawati. Jurnal ketiga, efektivitas dan keamanan antikoagulan pada sindroma koroner akut tanpa elevasi segmen ST. Latar belakangnya, sindroma koroner akut atau biasa disingkat SKA disebabkan oleh ketidakseimbangan antara pasokan oksigen dengan kebutuhan oksigen di miokardium. Terapi antikoagulan pada SKA dapat mengurangi kejadian kardiovaskuler, tetapi juga sangat berhubungan dengan risiko pendarahan. Kemudian tujuan penelitiannya, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perbedaan efektivitas dan keamanan antikoagulan fondaparinux dibandingkan enoxaparin pada SKA tanpa elevasi segmen ST. Metode penelitiannya, penelitian ini menggunakan desain cohort. Data dikumpulkan secara retrospektif dari rekam medis periode Januari 2012 sampai Desember 2013. Subjek penelitian adalah pasien SKA tanpa elevasi segmen ST yang memenuhi kriteria inklusi dan eksklusi. Jumlah subjek sebanyak 120 pasien yang dibagi ke dalam 2 kelompok. Data dianalisis secara deskriptif, kuantitatif, dan statistik menggunakan uji chi-square. Hasil akhir efektivitas atau pasien yang tidak mengalami infark miokard atau iskemik berulang terjadi pada 45 pasien, 75% pada kelompok fondaparinux, pada 40 pasien 66,7%, pada kelompok enoxaparin P sama dengan 0,315, RR sama dengan 1,125, 95%, dan CL 0,893 sampai 1,417. Tidak terdapat perbedaan signifikan pada efektivitas fondaparinux dan enoxaparin. Nilai P lebih dari 0,05. Hasil akhir keamanan atau pasien yang tidak mengalami pendarahan minor terjadi pada 49 pasien, 81,7% pada kelompok fondaparinux dan 39 pasien, 65% pada kelompok enoxaparin. P sama dengan 0,039, RR sama dengan 1,256, 95%, dan CL 1,007 sampai 1,567. Terdapat perbedaan signifikan pada keamanan fondaparinux dan enoxaparin. Nilai Pi kurang dari 0,05. Pendarahan mayor tidak ditemukan pada kelompok fondaparinux dan enoxaparin. Efektivitas fondaparinux sama dengan enoxaparin, tetapi keamanan fondaparinux lebih baik dibandingkan enoxaparin pada pasien SKA tanpa elevasi segmen ST.
Kesimpulannya, penggunaan antikoagulan fondaparinux dan enoxaparin pada pasien SKA tanpa elevasi segmen ST memiliki efektivitas yang sama. Tetapi fondaparinux memiliki keamanan yang lebih baik dibandingkan enoxaparin. Jurnalnya dari Jurnal Manajemen dan Pelayanan Farmasi. Terima kasih. Silakan jika ada yang mau bertanya. Izin bertanya, Kak. Ya, silakan. Apa yang dimaksud dengan sindroma koroner akut atau SKA yang terdapat dalam jurnal 3? Dan jelaskan penyebab faktor resikonya. Terima kasih. Ayo yang lain, ada lagi? Izin bertanya, Ra. Sebutkan contoh obat terapi asma yang terdapat pada jurnal 2 selain yang sudah disebutkan. Terima kasih. Untuk kelompok 7, silakan menjawab pertanyaan. Cek, cek. Ada suaranya enggak? Ada, lanjutin. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Mbak Indi, yaitu apa hubungannya antara farmakoekonomi dan manajemen risiko? Jawabannya, karena farmakoekonomi berkaitan dengan pembiayaan atau finansi, sedangkan manajemen risiko pada jurnal ini untuk meminimalisir adanya penyimpanan atau resiko yang akan terjadinya pada penggolongan. Jadi kesimpulannya, farmakoekonomi sangat berkaitan dengan manajemen risiko. Gimana Mbak Indi? Ya, udah cukup Mas Herwan. Terima kasih. Ya, sama-sama. Terus saya akan menjawab pertanyaan dari Mbak Tuti. Apa yang dimaksud dengan metode analisis minimalisis biaya pada jurnal ke-1? Jawabannya,
analisis minimalisi biaya merupakan analisis yang digunakan untuk membandingkan total biaya setiap komponen. Di jurnal ke-1 tadi kan kita membahas tentang obat amlodipin, kombinasi amlodipin atau valsartan, dan kombinasi amlodipin atau termisartan. Nah, berarti di antara obat itu kita bandingkan obat mana yang biayanya paling murah dengan efektivitas yang tinggi. Mungkin itu saja, Mbak Tuti, gimana? Jelas? Iya, jelas, Mas Herlan. Terima kasih. Ya, sama-sama. Terus pertanyaan yang terakhir dari Mbak Mirna. Pertanyaannya, manajemen risiko apa yang paling berpengaruh pada jurnal ketiga tadi? Jawabannya, hasil yang didapatkan yaitu pentingnya komunikasi, karena komunikasi secara internal di instalasi farmasi masih kurang dikarenakan koordinator kurang ikut dilibatkan dalam tahap asesmen risiko seperti dalam penentuan scoring dan grading. Lalu pada tahap perlakuan risiko, sedangkan komunikasi eksternal yang dilakukan antara pihak instalasi farmasi dengan PJ manajemen risiko rumah sakit dilakukan berdasarkan bentuk rapat evaluasi dan laporan rutin. Namun, hal ini juga masih belum berjalan lancar dan berkaitan pada komunikasi suatu arah, yaitu dengan melakukan pengumpulan dan telah laporan tanpa feedback. Gimana Mbak Mirna jawabannya? Ya, sudah Apa cukup. jelas? Terima kasih, Mas Herlan. Ya, jelas. Cukup sekian ya jawaban dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kelompok 8 menjawab pertanyaan. Saya mau jawab pertanyaan dari Lailita terkait sindrom koroner akut. Sindrom koroner akut itu merupakan suatu kondisi gawat darurat yang terjadi akibat berkurangnya atau berhentinya aliran darah yang menuju ke jantung secara tiba-tiba. Kemudian penyebab faktornya terjadi karena ketika aliran darah menuju jantung berkurang secara drastis atau tiba-tiba, saat terjadi peristiwa ini dapat menyebabkan sejumlah kondisi pada jantung dan memerlukan pertolongan medis dalam waktu yang cepat. Gimana? Iya, jelas, Ra. Terima kasih. Kemudian yang kedua, pertanyaannya Wika terkait obat asma. Yang pertama ada fluticasone, yang kedua budesonide, terus flunisolid, kiklesonid, mometasone. Nah, itu termasuk obat dari kortikosteroid yang bisa digunakan dalam pengobatan asma jangka panjang. Gimana? Kira-kira obat apa yang ada di apotek? Bentar ya.
Mohon PC untuk menutup presentasi hari ini ya. Tadi soal yang obat asma yang ada di apotik, kan ada teofilin, tapi teofilin udah ada di PowerPoint. Terus ada kortikosteroid, tadi udah aku jelasin isi obatnya apa aja. Terus ada ipratropium, terus ada agonis beta dengan kerja cepat. Mana? Iya, Mbak Ira paham. Sebelumnya, saya selaku PJ di sini mohon maaf apabila ada kesalahan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.